Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, bersempena dengan Hari Bulan Bahasa kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pemuda yang Berkapasitas 3 MB. Kita tahu bahwa pemuda adalah aset suatu bangsa. Keberadaan pemuda sangatlah menentukan masa depan suatu bangsa. Bangsa yang kuat dimulai dari pemuda yang kuat. Pemuda yang kuat haruslah pemuda yang berkapasitas 3 MB. Salah satu isi penting dari Sumpah Pemuda adalah pengakuan pemuda Indonesia, yaitu berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Namun, di era digital saat ini, penggunaan bahasa Indonesia belum seutuhnya mendapatkan apresiasi yang baik dari pemakai bahasa, khususnya para pemuda. Fenomena ini dapat kita lihat dari penggunaan bahasa Indonesia di media sosial atau media digital lainnya. Banyak generasi muda yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Padahal kita tahu bahwa harus mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Namun saat ini, banyak generasi muda yang lebih bangga menggunakan bahasa asing di media sosial atau media digital lainnya. Pola pikir seperti inilah yang menurut saya salah kaprah. Jika generasi muda lebih mencintai bahasa asing, dikhawatirkan suatu saat nanti keberadaan bahasa Indonesia semakin terpinggirkan. Tidak hanya itu saja, beberapa kalangan pemuda, bahkan di kalangan artis pun, sengaja dengan bangga mempertontonkan di media sosialnya dengan saling mengubar kebencian, saling menghujat, saling memfitnah, dan menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan perpecahan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jika hal ini terus terjadi, bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti tujuan Sumpah Pemuda hanya tinggal kenangan saja. Kondisi ini tidak hanya membuat bangsa Indonesia pecah, tetapi keberadaan bangsa Indonesia semakin kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, diperlukannya upaya dari generasi muda untuk melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di era digital. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemuda dengan membentuk pemuda yang berkapasitas 3 MB. Dewan juri yang saya hormati, M yang pertama adalah pemuda yang menyatukan. Hal ini bermakna bahwa seorang pemuda harus memiliki potensi dalam dirinya untuk menyatukan berbagai perbedaan, baik perbedaan agama, ras, suku, maupun bahasa. Karena kita tahu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Perbedaan bahasa daerah tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Pemuda yang memiliki kapasitas menyatukan ini senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan tidak menghujat, tidak memfitnah, dan tidak menggunakan kata-kata yang mengandung provokasi baik di forum resmi maupun di media digital. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 mengatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Jati diri bangsa Indonesia adalah terletak dari bahasanya. Jika bahasa Indonesia mulai memudar, maka sama saja artinya dengan jati diri yang mulai hilang. M yang kedua adalah pemuda yang membangkitkan, yaitu generasi muda haruslah memiliki semangat untuk bangkit dan membangkitkan rasa nasionalisme dengan mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak dan beragam bahasa daerah, sudah seharusnya kita sebagai pemuda untuk melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah agar bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak punah. M yang ketiga adalah pemuda yang menumbuhkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang pemuda harus bisa tumbuh dan menumbuhkan. Seorang pemuda harus aktif, kreatif, produktif membangun bangsa ini. Misalnya menghasilkan karya-karya atau ide-ide terbaik bagi bangsanya. Di era digital saat ini, penggunaan bahasa Indonesia dan para pemuda
pemuda harus bisa memberikan kontribusi dan karyanya bagi bangsa Indonesia. Selain menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, para pemuda juga bisa berkreativitas dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti yang kita lakukan saat ini. Terakhir adalah pemuda yang berkapasitas B, adalah pemuda yang senang berkolaborasi. Pemuda yang memiliki kapasitas ini senantiasa ingin bekerja sama dengan orang lain dan sama-sama bekerja dengan orang lain. Pemuda yang memiliki kapasitas berkolaborasi ini tentunya dapat menciptakan inovasi dan karyanya khususnya di bidang bahasa Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, ada 4 kapasitas yang harus dimiliki pemuda untuk melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di era digital. Yang pertama, pemuda yang menyatukan. Yang kedua, pemuda yang membangkitkan. Yang ketiga, pemuda yang menumbuhkan. Dan yang keempat adalah pemuda yang senang berkolaborasi dengan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan bahasa adalah gudang pengetahuan. Ia sumber ingatan sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Jadikan bahasa Indonesia sebagai pedoman. Wassalamualaikum warahmatullahi